Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eko Putra Senarkaguna. Di sini saya akan menceritakan dongeng Keong Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamarta. Ia memimpin kerajaan yang indah dan sentosa yang bernama Kerajaan Daha. Sang raja memiliki dua putri cantik. Yang pertama bernama Chandra Kirana, yang kedua bernama Dewi Galuh. Suatu hari, kerajaan Daha kedatangan seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Indu Kertapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Chandra Kirana. Sang raja menerima lamaran tersebut. Dan akhirnya Chandra Kirana ditunangkan dengan Pangeran Indu. Pertunangan tersebut membuat Dewi Galuh merasa iri dan dengki. Sebab Dewi Galuh merasa Raden Indu lebih cocok dengan dirinya ketimbang dengan saudara perempuannya tersebut. Dewi Galuh pun gelap mata. Ia pergi ke kediaman nenek sihir untuk membuat Chandra Kirana berubah menjadi menjijikan dan mengerikan sehingga dijauhi oleh Raden Indu. Nenek sihir tersebut menuruti permintaan Dewi Galuh. Tidak lama kemudian, Chandra Kirana berubah menjadi seekor keong mas lalu dibuang ke sungai. Di lain hari, ada seorang nenek baik. Ia menangkap ikan di sungai dengan jalannya. Tanpa disadarinya, keong mas tersangkut di jalan tersebut dan terbawa pulang. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai. Dan malang nasibnya karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Dan nenek pun pulang dengan perasaan sedih. Dan betapa kagetnya ia melihat banyak macam makanan yang tersaji di meja makan. Sang nenek bertanya-tanya, siapa gerangan yang memasakkan makanan tersebut untuknya? Kejadian tersebut terjadi setiap hari, sehingga membuat sang nenek menjadi penasaran. Di suatu pagi, sebelum pergi ke sungai, sang nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Betapa terkejutnya nenek itu melihat keong mas merubah menjadi putri cantik. Ia pun pergi menyapa putri cantik tersebut. "Siapakah engkau, wahai putri cantik?" tanya sang nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir oleh nenek sihir utusan saudaraku yang merasa iri denganku," tanya sang keong mas. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Chandra Kirana pun merubah kembali menjadi keong mas. Sementara itu, Raden Indu tidak tinggal diam mengetahui Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Mengetahui hal tersebut, nenek sihir pun berubah menjadi seekor gagak untuk mencelakai Raden Indu. Raden Indu kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Raden Indu mengira burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal burung gagak tersebut memberikan arah yang salah. Di perjalanan tersebut, Raden Indu bertemu dengan seorang kakek yang kelaparan. Lalu diberikanlah kakek tersebut makanan. Ternyata sang kakek itu adalah orang yang baik dan sakti. Ia menolong
Raden itu dari burung gagak tersebut. Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga berubah menjadi asap. Sang kakek juga memberitahu Raden Inu di mana keberadaan Chandra Kirana. Raden Inu pun berjalan menyusuri hutan. Setelah berhari-hari, ia menemukan keberadaan Chandra Kirana yang sedang masak di sebuah gubuk yang sangat reok. Kutukan nenek sihir pun hilang karena perjumpaan tersebut. Raden Inu kemudian memboyong tunangannya dan nenek berhati baik tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana pun menceritakan semua perbuatan Dewi Galuh kepada Raja Kertamarta. Dan Raja Kertamarta pun meminta maaf kepada Chandra Kirana. Dan Dewi Galuh mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, ia melarikan diri ke hutan. Akhirnya pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Demikianlah cerita Keong Mas. Pesan moral yang dapat dipetik adalah perbuatan jahat akan selalu dikalahkan oleh perbuatan baik. Sekian cerita dari saya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.